Kalau seandainya itu karyawan aku, mungkin aku akan ngomong, lu bisa diam nggak? Lu nggak ada hak lu untuk ikut campur urusan percintaan. Kalau sekali lagi lu ikut, gue pecat lu semua. Kalau memang ini nggak jodoh atau memang kita udah nggak sejalan, gimana caranya supaya kita bisa nggak saling menyakiti gitu loh. Kemarin ada sempat rame ya yang ngomong, agak kesel tuh aku, dia ngasih statement, dia ngomong, bukan si Dinar ya, adalah siapa itu, settingan, dia ngomong settingan, dan itu kayak menghasut para fans. Hati-hati loh kalau ngomong kayak gitu, maksudnya itu kan memberi informasi yang nggak benar itu. Itu di mana, di IG atau Di YouTube. Oh, di YouTube. Aku ngelihat di dia kalau nggak salah seorang apa gitu ya. Pokoknya intinya dia ngomong kalau hubungan itu settingan untuk mencari produk, dan setelah dapat produk kita pisah, dan itu membuat sakit hati semua para fans. Itu kan sama aja kan kayak menghasut, ya mengadu domba. Itu bahaya loh, hati-hati loh. Itu bisa saya terusin loh itu. Komunikasi kamu sendiri sama Dina saat ini? Baik kok, cecetan ada, WA-an, cuman memang ini kan masalah untuk ke depan ya, untuk gimana ke depan biar lebih baik. Jadi nggak mau sekarang gini, teman mungkin ada yang ngomong ya udah sih selama sayang jalanin aja. Aku ngomong kayak gitu karena ternyata hubungan itu nggak cuma modal sayang, jadi banyak yang harus dipikirkan, entah itu satu visi, satu pandangan, masuk nggak aku ke dalam rencana masa depan dia, atau dia masuk nggak ke dalam rencana masa depan aku, gitulah. Apakah ada orang ketiga juga nggak sih menyebabkan ini? Enggak. Kalau untuk orang ketiga sih enggak, cuman kalau ada yang ikut campur dalam hubungan kita ada. Siapa nih? Ya itu yang tadi aku bahas, orang di keliling dia, pokok karyawan dia lah yang selalu ikut campur, dan itu bukan keluarga, bukan siapa-siapa, tapi selalu ikut campur dalam urusan hubungan aku dan Dinar. Itu kalau sebenarnya kalau aku nanya, aku minta pendapat, salah nggak aku kayak gitu? Beberapa teman aku itu ngomong, lah apa hubungannya mereka ikut campur? Seharusnya Dinar tegas kan, cuman ya udah, mungkin Dinar nggak bisa tegas, nggak bisa ngomong supaya mereka nggak ngelakuin itu lagi. Ya udah, aku sempat ngomong sama Dinar, maaf nih udah nyinggung perasaan keluarga aku, mending kalau mama aku, keluarga besar aku, dan ini aku lagi konsultasi sama pihak berwajib cybercrime gitu. Respon dari Dinar seperti apa? Dinar cuma bilang ya kalau itu yang terbaik dan menurut kamu memang salah, ya udah, mungkin dia emang harus dikasih ganjaran gitu. Dinar sendiri udah memberikan apa efek pada dia atau gimana gitu? Dinar ngomong dia udah ngemarahin, dia udah ngebentak. Dari permasalahan yang pertama kan sebenarnya ini ada, tapi dia tetap melakukan. Berarti ada yang berarti di pikiran dia kan menganggap remeh gimana pun. Gue kalau direndahin gue nggak masalah, karena gue yang ngejalanin kehidupan. Tapi kalau udah sampai ke ranah orang-orang disayang kayak keluarga, itu menurut gue tuh udah apa ya? Iya, beberapa keluarga kok gitu sih ngomongnya, Kak. Ya udah, harus dikasih ganjaran lah biar diam mulutnya, karena terlalu ini banget. Emang coba seperti apa sih Bang Ridho untuk bercampur dalam hubungan kalian sendiri? Aku nggak tahu pastinya, karena aku nggak berani ngomong, takut salah ngomong. Pernah, ini salah satu, ini beberapa aja ya, intinya aja. Mungkin ada ucapan dia yang kayak aku makan nggak pernah dibayar, aku tiket aku dibeliin. Nah itu yang menurut aku yang padahal dia tahu kondisi waktu itu gitu loh. Kenapa makan aku ngebayar? Itu kan emang udah deal-dealan. Dari penghasilan YouTube Dinar 70% Dinar, 30% aku, tapi dipotong dulu dengan gaji. Terus tiket itu kan dari klub yang mengundang, kan bukan uang pribadi gitu loh. Yang maksud aku sebenarnya emang orang ini agak lebay ya. Emang harus aku pikir dari yang pertama dia bisa berubah, ternyata nggak semua orang dibaikin bisa berubah gitu. Tapi sebelumnya udah ketemu sama orang ini belum sih? Orang yang ketemu karena otomatis kan aku sempat ketemu sama Dinar, dan dia pasti kan akan ngikut terus. Ya aku
apa ya, nggak mau yang kayak bilang marah atau apa, hati-hati mulut dong, enggak. Sekarang kan aku udah konsultasi nih sama pihak berwajib, aku akan menyerahkan kalau untuk langkah kedepannya aku harus melapor, aku akan melapor, gitu aja. Rencana kapan untuk laporan? Nunggu ini kan lagi konsultasi. Lagi konsultasi gimana baiknya, kita lihat reaksinya, apakah ada itikat baik dari dia. Selain dari orang terdekat sendiri, apakah emang Dinarnya belum siap untuk menikah atau seperti apa? Sebenarnya kalau Dinar belum siap menikah, itu sebenarnya kita udah bikin deal-dealan dulu waktu awal-awal jadian. Ya udah gini aja, kita cari jalan tengahnya. Aku pacaran, tujuan aku nikah. Kamu, aku nggak siap. Kalau mau 2 tahun lagi. Oke, kita ambil tengahnya. Kita ambil tengahnya setahun lagi. Yuk, akhirnya kita jalan lagi itu. Kita pacaran lagi karena ada deal-dealan kayak gitu. Jadi kayak kita cari tengahnya gitu loh. Tapi miris nggak sih lu putusnya hanya, maksudnya sebenarnya kalian masih saling sayang ya? Iya. Karena karyawan merasa ini nggak sih miris? Iya dong. Maksud aku gini loh. Aku nggak tahu nih ya. Ini terserah pendapat kalian lagi ya. Balik ke kalian lagi berpendapat. Gimana posisinya? Misalnya kalau seandainya itu karyawan aku, mungkin aku akan ngomong, lu bisa diam nggak? Lu nggak ada hak lu untuk ikut campur urusan percintaan. Kalau sekali lagi lu ikut, gue pecat lu semua. Gitu. Minimal aku ngasih teguran yang keras, yang benar-benar yang bikin dia diam. Buktinya ternyata yang sampai kedua itu lagi. Jadi ada, menurut aku di sini Dinar memang kurang tegas. Tapi ketika yang kedua ini Dinar gak bisa tegas, aku akan menggunakan cara lain. Jadi kamu kecewa juga sama Dinar ya? Maksudnya sikapnya lebih Memilih tidak karyawannya. Iya, memilih karyawan. Awalnya aku kecewa, tapi kesini aku mungkin ada beberapa hal yang aku pikirkan. Mungkin Dinar ini udah lama kenal sama mereka, memang udah lama kenal sama mereka dibandingin aku. Dan kedua mungkin Dinar ini udah menganggap mereka keluarga, tapi kan ada batasannya. Ada batasan itu yang aku bilang, aku kan nggak minta mereka dipecat, minimal kamu tegas toh. Dan mungkin Dinar juga bukan orang yang tegaan, yang bisa ngomong keras kayak yang aku bilang tadi. Mungkin karena aku cowok, ya udah, jadi saatnya aku yang akan nyelesain dengan dia gitu. Tapi kalau sampai nanti akhirnya terjadi, maksudnya laporan seperti itu, apakah nanti buat kamu, pasti kan Dinar juga akan membela karyawannya, kamu nggak maksudnya? Aku masih ada chat Dinar, aku izin ya, aku mau konsultasi sama cybercrime atau aku mau akan kemungkinan melaporkan dia, ya silakan. Masih ada chatnya Dinar, dan itu Dinar memperbolehkan kayak ya udah kalau itu yang terbaik buat kamu. Tapi ada support nggak sih dari Dinar untuk mendukung kamu atau mendukung? Enggak ada dong. Ayo dong laporin, nggak ada. Tapi kalau permasalahan ini selesai, Ini permasalahan aku sama si karyawannya itu aja. tapi kamu sendiri sempat memberikan ultimatum nggak? Maksudnya ke Dinar sendiri, atau kalau misalnya lu berubah, kita bisa jadi kebalik lagi misalnya, atau gitu? Oh, untuk saat ini kita lebih ngobrol santai, membahas apa ya, kayak gini loh, apa yang kamu nggak suka dari aku, apa yang aku nggak suka dari kamu, itu kita lagi keluarin semuanya. Terus misalnya kayak hal-hal kecil yang cuma basa-basi, misalnya makan bareng yuk sama aku, yang kayak gitu-gitu sih, belum sampai yang berat-berat banget. Jadi kita mau nyamain visi dulu, kalau udah nyama, karena untuk kedepannya aku pingin nggak mau lah putus nyambung berantem gara-gara hal kecil gitu. Tapi kalau perasaannya masih? Perasaan masih sayang. Kalau seandainya aku nggak sayang, mungkin aku udah daripada aku stres, aku ta'aruf aja. Ada loh mama aku ngomong, ya udah mama kenalin deh sama anak teman mama, dibilangnya udah langsung aja. Bilang enggak deh, aku juga nggak bisa. Bukannya nggak percaya ta'aruf ya, cuman kayak aku bukan tipe yang untuk saat itu bukan tipe yang bisa langsung nikah. Jadi kayak minimal kenal dulu baru nikah. Dan aku lagian untuk saat ini masih sayang kok sama dia. Tapi keluarga gimana nih? Kan kamu sudah mempersiapkan mendengar kabar seperti ini dari mama kamu. Ya sebenarnya sih kalau Oktober besok jadi tunangan, pasti beberapa keluarga akan ke Jakarta. Tapi dengan kondisi kita kayak gini, mungkin kemungkinan besar akan ditundanya. Dan aku sempat ngomong sama mama, penggantinya mungkin aku mau umroh aja. Kapan umroh? Kira-kira? Ya pas ulang tahun aku pengen umroh. Kan tadinya rencananya pengen
tunangan. Oke, makasih. Ya, makasih. Makasih semua.